Hai guys, jumpa kembali dengan saya Nur Fitriadin di akun Noair Blessed. Kiranya melalui video yang diunggah oleh akun ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Terus dukung perkembangan akun ini dengan cara like, comment, share, and subscribe untuk mendukung perkembangan akun ini ke depan. Di dalam video kali ini kita akan membahas tentang sebuah statement atau pengajaran dari Donditan ya, dimana ini adalah seorang mu'alaf. Wah, ini menarik ya teman-teman untuk kita bahas ya. Sebelum kita jauh membahas bagian ini, kita simak dulu video berikut ini. Kalau mau dikatakan yang bikin Kristen siapa? Ya Yahudi. Tapi apakah nih pertanyaan pentingnya gini? Apakah Yesus yang menciptakan agama Kristen? Apakah Yesus yang mengajarkan agama Kristen? Itu yang harus dipertanyakan kan? Bukan. Yesus sekalipun di dalam perjanjian baru mereka, Yesus sekalipun tidak pernah mengucapkan kata Kristen. Apalagi mengajarkan konsep ketuhanan Kristen. Apalagi mengajarkan konsep keselamatannya Kristen. Gak ada. Yang Yesus ajarkan di dalam perjanjian baru, ya, hanya untuk 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus hanya meneruskan ajaran Musa. Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad, meneruskan Ulangan 6 ayat 4. Itu yang disebut dengan ajaran Musa, ya kan? Yesus meneruskan. Apakah Yesus mengajarkan kalian kalau nggak percaya aku Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kalian nggak akan selamat? Nggak ada begitu. Itu adalah kalimat Paulus. Yesus ngomongnya apa? Kalau lu nggak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, lu nggak akan masuk kerajaan surga. Pertanyaan, kalau Yesus ngomong begitu, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk kerajaan surga. Kalau ada murid Yesus atau ada orang lain yang mendengar perkataan Yesus, terus dia bertobat, terus dia mati, kira-kira masuk surga masuk neraka? Kalau dia bertobat, masuk surga dong harusnya kan menurut standar itu. Kan Yesus bilang, kalau lu nggak bertobat, lu nggak masuk kerajaan surga. Kalau ada orang dengar dan dia bertobat dan dia mati, harus masuk surga masuk neraka. Menurut kalimat itu dia masuk surga dong. Tapi Yesus belum disalib nih. Kalau Yesus belum disalib dan ada orang bertobat dan mati sebelum Yesus salib, orang ini masuk surga masuk neraka. Menurut kalimat itu ya orang itu masuk surga. Berarti Yesus perlu nggak mati di atas kayu salib buat orang itu? Nggak perlu. Gitu makanya. Baru saja kita menyaksikan pernyataan dari Donditan ya, di mana beliau menyatakan bahwa semua kalimat konsep penebusan di dalam kekristenan itu adalah pernyataan Paulus, bukan pernyataan Yesus ya teman-teman. Bahkan Yesus tidak membawa agama ya teman-teman. Ini menarik kita bahas, dan kesimpulan dari polemikus muslim biasanya Yesus tidak beragama Kristen karena dia tidak mengajarkan tentang Kristen. Nah, ini menarik kita bahas dalam kesempatan kali ini ya teman-teman. Perlu kita ketahui bahwa kehadiran Yesus Kristus ke dalam dunia ini memang benar. Beliau tidak membawa agama, tetapi Yesus Kristus hadir ke dalam dunia ini menawarkan tentang keselamatan ya tentunya, yang sangat jelas di dalam Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, di mana ayat ini juga menjadikan saya murtad ya, percaya Yesus Kristus, keluar dari Islam ya teman-teman. Di mana dituliskan di sini kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sangat jelas ya, ini pernyataan Yesus menyatakan dirinya bahwa Yesus adalah jalan. Dia bukan hanya jalan tetapi dia juga kebenaran. Dan dia juga bukan hanya kebenaran tetapi dia hidup. Nah, ini menarik ya teman-teman, bahwa dapat kita simpulkan kehadiran Yesus ke dalam dunia ini tidak membawa agama, tetapi membawa hidup yang kekal bagi setiap mereka yang percaya kepadanya. Lalu menarik ya menjadi pembahasan kita, Yesus hadir ke dalam dunia ini tidak membawa agama dan tidak mengajarkan tentang Kristen. Nah, ini menarik ya teman-teman, bahkan karena Yesus tidak beragama Kristen, itu kesimpulan dari polemikus Islam ya tentunya. Mari kita bahas bagian ini, dan kebanyakan juga dari polemikus muslim menyatakan bahwa Kristen itu adalah
agama yang dibentuk oleh Paulus ya teman. Wah, dikit-dikit Paulus yang disalahkan ya teman-teman. Saran saya buat para mu'alaf, kalau Anda sudah mu'alaf, mu'alaf saja gitu kan ya. Imani dan ajari apa yang menjadi kitab Anda, dan ajarkan apa yang diajarkan oleh kitab Anda ya teman-teman ya. Itu yang saran dari saya. Karena apa? Karena perspektif Islam terhadap kekristenan itu berbeda dengan perspektif orang-orang Kristen terhadap imannya. Ini berbanding terbalik dan tidak akan pernah ketemu ya, karena memiliki konsep atau perspektif yang berbeda. Mari kita bahas di dalam pernyataan bahwa Yesus tidak mengajarkan Kristen karena Yesus tidak beragama Kristen. Kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26 ya teman-teman ya. Di situ dituliskan mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Nah ini ya, pertama kalinya murid-murid pengikut Kristus itu disebut Kristen, yaitu di Antiokhia. Ini menarik untuk kita bahas ya teman-teman. Kita harus ingat bahwa yang paling penting itu adalah sebutan Kristen itu sendiri ya teman-teman. Ingat bahwa sebutan Kristen itu bukan dimunculkan oleh Paulus ya teman-teman ya. Karena sebutan Kristen terhadap murid-murid Kristus itu muncul dari orang-orang kafir ya teman, orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, dan itu merupakan salah satu bentuk olok-olokan terhadap para pengikut Kristus. Nah, ini ya titik terangnya itu ada di sini ya teman-teman ya. Ingat, sebutan Kristen itu ditujukan kepada orang-orang atau pengikut Kristus. Jadi pengikut Kristus itu disebut Kristen. Nah, ini kalau kita simpulkan, kalau sebutan untuk agama Yesus itu adalah Kristen, bagaimana mungkin orang-orang yang mengikut Kristus disebut Kristen? Lalu bagaimana dengan Kristus kalau disebut Kristen ya? Masa Kristus menjadi pengikut Kristus itu kan nggak mungkin ya teman-teman. Itu adalah suatu hal yang konyol kalau kita memperhatikan bagian ini. Ya, kita harus ingat kalau kita memperhatikan bagian ini, ya kita sebenarnya tidak sesat pikir ya teman-teman ya. Karena sebutan Kristen itu ditujukan kepada para pengikut Kristus tentunya. Yang jelas pengikut Kristus, dia mengikuti ajaran Yesus, dia melakukan apa yang Yesus teladankan dalam setiap kehidupan mereka tentunya ya teman-teman ya. Lalu bagaimana mungkin sebutan Kristen itu ada dalam Yesus Kristus? Bagaimana mungkin orang yang diikuti oleh murid-muridnya itu juga disebut Kristen? Ini nih yang perlu dikasih paham ya teman-teman, perlu dikasih lurus. Nah, lalu teman-teman, ada satu hal yang menarik lagi yang menjadi statement dari Donditan ini ya, yang mengatakan bahwa bagaimana dengan orang-orang yang terdahulu sebelum Yesus datang ya teman-teman, sebelum Yesus hadir, sebelum Yesus mati di kayu salib, apakah mereka masuk neraka? Ini juga yang menjadi polemik ya teman-teman di dalam perspektif Islam yang tentunya berbeda pandangan ya dalam perspektif kekristenan tentunya. Bagi iman kekristenan itu bukan persoalan ya tentunya, tetapi bagi polemikus Islam itu adalah sebuah persoalan, yaitu ya hal yang wajar karena ada memiliki cara pandang yang berbeda tentunya yang tidak akan pernah ketemu. Maka dari itu kembali kepada saran saya, kalau udah mualaf saja. Jangan Anda nggak bisa move on dengan ajaran yang lama, dan apalagi itu menjelek-jelekkan, menjudgment ajaran Anda yang lama. Ya move on lah guys. Ya baik, bagaimana kehidupan mereka yang sudah mati sebelum Yesus datang ke dalam
dunia ini sebelum mati di kayu salib. Nah, kita harus ingat ya teman-teman, kita memandang yang namanya keselamatan itu bukan hanya dari sisi kematian, bukan hanya dari sisi kebangkitan saja, tetapi kita memahami karya keselamatan yang Tuhan nyatakan itu adalah dari Yesus disalibkan dan dia mati, dia bangkit dan dia naik ke sorga. Itu merupakan satu bagian yang tidak dapat terpisahkan. Ya, seringkali polemikus muslim memang mengatakan bahwa oh Yesus mati, bagaimana Allah itu bisa mati? Nah, berhenti di situ tanpa melihat ada yang namanya pada hari yang ketiga Yesus bangkit. Nah, itu ya teman-teman. Lalu apa hubungannya dengan mereka yang sudah mati ya, yang dahulu mati sebelum Yesus disalibkan? Ya, kita harus ingat ya teman-teman, kematian Yesus itu membawa dirinya bahwa turun ke dalam kerajaan maut. Nah, dia turun ke dalam kerajaan maut untuk apa? Nah, ini pertanyaan apa? Yaitu untuk dia menang dan bebas, dan dia tidak dikuasai oleh yang namanya maut. Maka dari itu pada hari yang ketiga Yesus bangkit, membuktikan bahwa Yesus menang atas maut dan dia membebaskan orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang menyembah Allah, yaitu di Allah Isa dan Yakub ya teman-teman. Maka dari itu kalau kita memperhatikan bagian ini sebenarnya sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan, karena itu sudah final ya teman-teman. Move on lah dari ajaran Anda yang lama ya. Kalau emang Anda sudah mualaf, ajarkan apa yang Anda imani dan ajarkan apa yang kitab Anda ajarkan. Jangan mengajarkan kitab Anda yang lama, karena mempunyai perspektif yang berbeda. Ya, kiranya melalui video ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita dan membukakan wawasan kita untuk berpikir benar serta hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.